آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah kurniakan kepada kita sekalian. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, di masjid ini, datang daripada rumah. Langkah kaki kita Allah angkat darajat kita, langkah kaki kita Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan takrir kitab Tafsir Al-Munir. Kita akan membahas ayat yang ke-166. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. إذ تبرأ الذين اتبعوا, yaitu ketika orang-orang yang diikuti, ay al-qadatu wa hum ar-ru'asa'u min musyrikil insi, yaitu mereka para pemimpin dari kalangan musyrikin manusia. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Nawawi musyrikil ins, orang-orang musyrik dari kalangan manusia, karena di kalangan jin juga ada yang musyrik, ya. Nah, maksud ayat ini idz tabarra'al ladzina tubi'u, yaitu ketika orang-orang yang diikuti. Siapa yang diikuti? Pemimpin-pemimpin dari kalangan musyrikin dari kalangan manusia. Jadi jamaah sekalian, makhluk yang ditaklifkan oleh Allah untuk beribadah dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Disebutkan jin pertama kali sebelum perkataan ins, karena jin lebih dulu dicipta. Dan jin ini tercipta daripada api. Dan di kalangan jin juga itu ada yang musyrik kepada Allah. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Sama seperti manusia. Karena mereka juga dibebankan taklif untuk beribadah. Ya. Maka kalau jin itu tidak taat, yang godain siapa? Kalau jin tidak taat, yang godain siapa? Kalau manusia tidak taat, yang godain siapa biasanya? Syaitan, ya. Syaitan. Coba perhatikan. Perkataan syaitan, saya ingin tanya jamaah, syaitan itu makhluk ataupun sifat sebetulnya? Kan makhluk Allah yang disuruh beribadah apa? Jin dan manusia. Syaitan ini bagian mana?
Syaitan itu adalah satu sifat di mana makhluk Allah berusaha menjauhkan makhluk Allah yang lainnya daripada hukum Allah, daripada aturan Allah. Itu namanya syaitan. Kalau makhluknya tidak ada yang lain. Jin, manusia, malaikat itu memang tidak mungkin bermaksiat. Nah, jadi di kalangan jin juga ada setannya. Karena syaitan itu sifat, ya, bukan makhluk baru. Coba perhatikan ayat yang menceritakan ketika Nabi Adam disuruh agar tidak memakan buah, mendekati pohon itu ya. Wala taqrab hadhihi syajarah. Sebelum itu ada makhluk Allah yang dilaknat oleh Allah gara-gara dia enggan sujud kepada Adam. Makhluk itu namanya siapa? Iblis. Iblis namanya yang Allah sebutkan dalam kitab Al-Quran. Kemudian Iblis dia berjanji kepada Allah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Ketika Allah menceritakan peristiwa di mana iblis ini menggoda Adam, Allah menggunakan perkataan lain, tidak menggunakan perkataan iblis. Ya. Allah menggunakan perkataan fa'azallahumasyaiton. Fa'azallahumasyaiton. Syaitan berusaha menyesatkan keduanya, menggelincirkan keduanya. Padahal yang menggelincirkan Adam siapa? Iblis. Tapi kenapa menggunakan perkataan syaitan? Karena waktu itu iblis berusaha menjauhkan Adam daripada ketentuan Allah, daripada hukum Allah. Begitu. Maka siapa saja yang menjauhkan orang daripada Allah, maka dia syaitan. Punya sifat syaitaniyah. Begitu. Makanya di kalangan jin juga ada yang musyrik, ada yang taat. Tahu tidak kenapa iblis itu bisa masuk jajaran malaikat? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kan suruh, Allah bertitah kepada para malaikat. Tetapi di kalangan malaikat itu ada yang enggan sujud. Siapa yang enggan sujud? Iblis. Lah, malaikat kan katanya taat kepada Allah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kan senantiasa taat kepada Allah. Tetapi kenapa ada malaikat ini yang tidak taat kepada Allah? Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Rupa-rupanya yang enggan itu bukan dari kalangan malaikat yang tercipta daripada nur, tetapi dia yang pada asalnya bukan dari golongan malaikat, namun karena ketaatannya kepada Allah dinaikkan derajatnya setaraf dengan para malaikat. Makhluk itu namanya Azazil. Tapi lantaran dia enggan sujud kepada Allah dan kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa tidak memiliki harapan lagi, maka disebut sebagai iblis. Namanya Azazil. Ya. Sama kan patternnya dengan Jibril, Mikail, ya. Dia ini namanya Azazil. Nah, di antara penyebab kenapa iblis ini, Azazil ini naik peringkatnya, karena waktu itu dia berhasil memerangi golongan-golongan jin yang musyrik yang membuat keonaran di muka bumi waktu itu. Ya. Jadi sebelum ada manusia, sudah ada makhluk yang lebih dulu menempati bumi. Yang mereka buat apa? Buat keonaran, kerusakan, pertumpahan darah, begitu. Makanya kan ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan ciptakan makhluk di bumi. Kemudian malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Kenapa engkau akan ciptakan makhluk yang akan berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah dan sebagainya itu? Dari mana malaikat tahu? Karena sebelumnya sudah ada makhluk. Makhluk itu dari kalangan itu tuh, dari kalangan jin. Siapa yang memeranginya? Azazil waktu itu. Dengan berkat usahanya itu, kemudian Azazil naik peringkat. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali kepada ayat. Yang dimaksud dengan Al-Qadah di sini baik. Yang dimaksud dengan Al-Qadah ini adalah ar-ru'asa'u min musyrikil ins. Mereka pemimpin-pemimpin dari kalangan musyrikin dari bangsa manusia. Minalladzina taba'u, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Ai as-safalah, yakni orang-orang rendahan, orang-orang bawah. Wa ra'awul azab, dan mereka melihat azab. Wa qad ra'al qadatu was-safalah al-azaba fil akhirah, yakni para pemimpin yang diikuti itu dan orang-orang rendahan yang mengikuti mereka itu telah melihat azab di hari akhirat. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ay taqatta'at anhumul muwasalat wal arhamu wal a'malu wal uhudu wal alifatu bainahum, yakni terputus daripada mereka al muwasalat, hubungan, wal arham, silaturahim, ya, wal a'mal, dan perbuatan, wal uhud, janji-janji, wal alifah, dan kerukunan, ya, perdamaian di antara mereka. Ai ankarul qadatu idlal as-safalati yaumal qiyamati hina yajma'uhumullah, yakni para pemimpin itu mereka mengingkari bahwa mereka telah menyesatkan para pengikutnya pada hari kiamat tatkala Allah mengumpulkan mereka. Ya. Jadi pada waktu itu orang-orang yang mengikuti para pemimpin yang sesat, waktu itu pemimpin-pemimpin yang diikuti juga mereka berlepas tangan. Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika apa? Ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu itu mereka berkata sesama mereka, yang pemimpin berkata, lo jangan salah-salahin gua. Siapa suruh ngikut gua, begitu. Yang ngikutin juga nyalain, lah kan lo yang nyuruh dulu ngikutin. Sekarang kenapa engkau berlepas tangan? Gitu ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti itu, ay as-safalah, yakni orang-orang bawahan, orang-orang biasa, lau anna karratan ay laita lana raj'atan ila dunya, seandainya, sekiranya kami dapat kembali, dapat kesempatan lagi, ay laita lana raj'atan ila dunya, seandainya kami dapat kembali lagi ke dunia. Fanatabarra'a minhum, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Mereka itu siapa? Al-qadat hunak. Kami akan berlepas tangan dengan para pemimpin itu, pemimpin di sini, yakni pada waktu berada di alam neraka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Al-yaum, pada hari ini. Kadzalika, ay kama arahumullahu syiddata azabihi, demikianlah sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka tentang pedihnya azab.
yurihimullahu a'malahum hasarat. Allah memperlihatkan kepada mereka amalan perbuatan mereka yang menjadi sumber penyesalan mereka pada waktu itu. Ainadamatin syadidatin, amalan-amalan yang membuat mereka sangat-sangat menyesal. Alaihim, atas mereka, ay ala tafritihim, atas penyelewengan mereka sewaktu hidup di dunia. Wa ma hum, dan tidaklah mereka al-qadatu was-safalah, yakni pemimpin yang diikuti dan orang yang mengikuti, bi kharijina minan nar, tidak mungkin mereka itu akan keluar daripada neraka jahanam ba'da dukhuliha, setelah mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyazubillah. Jadi ini gambaran kepada kita bahwa ketika orang mengajak kepada kekufuran, jangan diikuti. Kalau kita ikuti perbuatan itu, yang mengajak kita, mereka akan berlepas tangan, tidak mau bertanggung jawab. Maka masing-masing kita akan bertanggung jawab atas amalan kita. Ketika Allah lihatkan semua amal perbuatan kita yang menjadi sumber penyesalan, kita semua akan sangat-sangat menyesal. Walau lau anna karrotan, seandainya kami punya kesempatan lagi. Untuk apa? Untuk kembali ke dunia. Fanatabarra'u minhum, maka kami akan berlepas diri daripada mereka-mereka ini. Ya, jadi pada hari di mana Allah memperlihatkan azabnya, yang tersisa pada waktu itu hanya penyesalan yang dialami oleh orang-orang ini. Wa wudi'al kitab, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan ketika kitab amalan kita dibentangkan oleh Allah, fatarol mujrimin, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa. Al mujrimin al kafirin, orang-orang yang kafir itu akan merasa terkejut, musyfiqin, ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang terdapat dalam kitab amalan itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, aduhai celakanya kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang tersisa dari amalan yang besar, amalan yang kecil, melainkan tertulis rapi semuanya dalam kitab kita itu. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang dulu di dunia mereka pernah lakukan ada tertulis dalam kitab itu. Semuanya tertulis rapi. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sekalipun tidak pernah menzolimi siapapun. Jamaah sekalian, barangkali keadaan itu juga kita akan rasakan. Perasaan takut tatkala kita melihat kitab amalan kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu pasal-pasal yang kita langgar, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, semuanya ditulis rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada pada waktu itu ketakutan bahwa barangkali pada waktu itu kita tidak mungkin selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang punya iman, dia masih punya peluang Allah berikan rahmatnya kepada orang tersebut. Kalau orang yang kafir kepada Allah, tidak ada peluang untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keadaan itu
harus senantiasa kita ingat, kita hadirkan. Kenapa kita disuruh baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat ataupun malam Jumat? Biar kita senantiasa ingat, di antaranya apa yang mesti kita ingat, keadaan pada waktu hari akhirat. Ya, begitu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ayat yang berikutnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, nazalatil ayatu fil ladzina harramu ala anfusihim as-sawaiba wal wasaila wal bahaira. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang mengharamkan as-sawaiba, al-wasaila dan al-bahair. Nanti kita akan bahas. Wahum, mereka yang mengharamkan itu semua siapa? Qaumun min Tsaqif, satu kaum daripada Bani Tsaqif, wa Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan kaum daripada Bani Amir bin Sa'sa'ah, wa Khuza'ah, dan Bani Khuza'ah, wa Bani Mudlaj, dan dari kalangan Bani Mudlaj. Nah, jamaah sekalian, ayat ini kan berbunyi, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard, wahai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di atas muka bumi. Ya, semua yang di atas muka bumi itu boleh dimakan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Maka kaidah fikih dalam perkara ini, al aslu fil asya'i al ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari semua perkara itu adalah halal, boleh hukum asalnya, melainkan kalau ada dalil yang mengharamkannya, gitu, barulah kemudian jadi haram. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, nggak usah kita sibuk-sibuk mengharamkan, ya, karena semuanya adalah boleh. Nah, jadi ada kalangan orang-orang daripada Bani Tsaqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah dan Khuza'ah yang mereka ini mengharamkan sesuatu, ya, mengharamkan sesuatu. Apa yang mereka haramkan? Haramu ala anfusihim as-sawaiba. Mereka mengharamkan ke atas diri mereka as-sawaiba. Sawaib jamak daripada saibah. Apa itu saibah? Saibah itu adalah onta betina yang sudah beranak 5 kali, yang anak kelimanya itu adalah, saibah ini adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena dia sudah terlanjur nazar, ya. Jadi kalau orang-orang musyrikin itu punya hajat, punya sesuatu keinginan, dia nazar. Kalau dia nazar, nanti saya akan menjadikan unta perempuan ini, unta betina ini sebagai bahan bentuk nazar saya kepada Tuhan berhala, ya. Maka kalau sudah tercapai hajatnya, maka nazarnya itu harus ditunaikan. Bentuknya apa? Unta betina itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh digunakan untuk angkat barang dan sebagainya, biarkan saja dia mau kemana saja. Itu namanya saibah, jamaknya sawaib, ya. Kemudian apalagi wal wasail. Wasail itu jamak daripada wasilah. Mereka juga mengharamkan wasilah. Apa wasilah? Wasilah itu adalah domba betina yang melahirkan anak kembar
laki perempuan, jantan dan betina. Ya. Jadi kalau mereka punya domba, punya kibas, kambing, beranak, anaknya kembar, kembarnya laki perempuan, jantan betina, maka itu namanya wasail atau wasilah. Nah, domba yang ini nggak boleh diapa-apain. Ya, tidak boleh diapa-apakan, diserahkan kepada berhala. Disembahkan kepada berhala. Ya. Kemudian apalagi wal bahair. Bahair jamak daripada bahirah. Apa bahirah? Bahirah ini adalah unta betina yang sudah beranak 5 kali dan anak yang kelimanya itu adalah jantan. Jadi ada yang catat itu. Orang-orang waktu itu, orang-orang Arab, mereka kalau punya onta, punya kambing, punya sapi gitu ya, mereka catat itu anak pertama apa, anak kedua apa, laki perempuan, ada catatan sipilnya. Catatan sipilnya yang mencatat. Jadi kalau anak yang kelimanya itu betina, kalau anak yang kelimanya itu jantan, ya, maka ini adalah disebut bahirah. Jadi kalau sudah jadi bahirah, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh dimanfaatkan. Buat siapa? Buat berhala. Ya, nah kalau mau lebih jauh tahu tentang itu, nanti kita akan sampai ayatnya surah Al-Maidah ayat 103. Nanti bisa dilihat itu. Mereka mengharamkan wasilah, kemudian bahirah, kemudian saibah dan ham, ya. Wala ham, nanti akan dibahas itu pada ayat 103 surah Al-Maidah. Nah, mereka ini mengharamkan itu semuanya. Nggak boleh kita makan, padahal Allah nggak pernah mengharamkan. Makanya turun ayat ini, ya ayyuhan nas, khitabnya kepada semua manusia, bukan hanya orang mukmin, orang yang beriman. Biasanya kan Allah berkhitab dengan kitab apa? Ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas berarti untuk siapa? Orang yang beriman saja. Biasanya itu terkait dengan taklif, beban-beban agama, ketentuan-ketentuan yang harus mereka ikuti. Nah, ayat ini tujuannya kepada semua manusia, bukan hanya yang beriman, yang kafir juga masuk. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi, minal harthi wal an'am, daripada tanam-tanaman dan juga hewan ternakan, halalan thayyiba. Sebelum masuk halalan thayyiba, jadi pada bagian ini ada sesuatu yang harus kita coba relasikan dengan keadaan sekarang, ya. Di kalangan kita ada yang berusaha berbuat sama perbuatannya dengan orang-orang sebelum kita. Kalau orang zaman Nabi, orang zaman turunnya ayat ini, mereka mengharamkan kambing, mengharamkan onta yang begitu modelnya tadi. Maka zaman sekarang ada juga itu yang mengharamkan makanan sesuatu makanan yang ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada arwah-arwah, kepada apa namanya? Ya penunggu begitu ya. Yang disebut sebagai apa? Sesajen. Sesajen itu adalah makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Maksudnya yang mereka anggap punya kekuatan, ya. Entah itu roh-roh, entah itu dewa-dewa, entah itu yang memiliki kekuatan yang dianggap berkuasa di situ, dipersembahkan apa? Makanan-makanan itu. Bagi mereka jangan dimakan ini makanan, ya kan? Haram bagi mereka. Jangan dimakan makanan ini, haram. Ada buahan biasanya itu. Ada lauk pauk. Ada apa lagi? Kopi. Nah, gini dong. Kan enak ngajarnya.
ada apa lagi? Kue, ada kopinya, ada lisongnya gitu. Nah, itu juga sebetulnya sama, sesuatu yang dipersembahkan kepada sesuatu kepada pihak lain yang diharamkan untuk kita makan. Padahal makan buah boleh nggak? Boleh. Makan lauk-laukan boleh nggak? Boleh. Semuanya boleh. Kenapa kita jadi haramin? Sama kita dengan orang-orang ini. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jangan begitu ya. Nah, kemudian kata Allah dalam ayat ini lagi, kita disuruh makan apa saja yang ada di muka bumi ini halalan, ya, yang halal, apa itu thayyiban, dan juga yang baik, ya, yang halal dan yang baik. Ay mubahan, yang mubah, bi an la yakuna muta'alliqan bihi haqqal ghair, yang mubah, yang boleh, yang tidak ada kaitan dengan hak orang lain. Makan memang makanan halal, ya, kita makan roti, tapi rotinya punya orang, boleh nggak? Nggak boleh. Makanannya halal tapi punya orang, nggak boleh juga, ya. Jadi mesti halal zatnya dan juga caranya, begitu. Orang baru dapat besek maulid, dia nggak dapat, orang lagi meleng, beseknya diambil dibawa pulang. Itu halal atau tidak itu kira-kira? Ya? Nasi kebulinya halal, tapi punya orang, orangnya lagi kencing diambil beseknya. Haram jadinya kan? Nah, yang begitu haram, ya. Halal thayyib. Nah, ini ketentuan. Ini ketentuan bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua manusia. Sebab khitabnya kepada semua manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan yang halal dan yang baik. Baik dari segi apanya? Baik dari segi kandungannya, ya. Kalau kita makan sesuatu yang halal belum tentu baik, ya. Makanan yang halal belum tentu baik. Tetapi kalau makan yang baik pasti halal. Dan setiap yang Allah halalkan memang kebanyakannya adalah baik. Yang Allah halalkan baik, tetapi pada kuantitas yang tertentu. Makanan kalau sudah melewati batas-batas tertentu, maka dia akan menjadi sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi kita. Dalam ayat yang lain surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ada ketentuan lain. Kalau di sini kan makan apa saja yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Itu panduan utama yang pertama. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah berkata, kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Silakan makan yang halal, silakan makan yang thayyib, tapi ada ketentuan yang kedua, jangan berlebihan. Setiap yang Allah sudah sebutkan dalam Quran pasti ada kebaikan buat kita, ya, ada kebaikannya buat kita. Kalau kita makan kebanyakan, walaupun dia halal, jadi tidak baik, ya. Makan manis terus-terusan jadi kencing manis. Makan gurih terus-terusan jadi apa? Kolesterol. Makan asin jadi apa? Darah tinggi. Makan kacang-kacangan kebanyakan jadi apa? Semurat. Pokoknya yang berlebihan semuanya nggak bagus dah. Udah. Makan itu pada tahap yang sewajarnya, ya, pada tahap yang sewajarnya. Sebab dia akan mendatangkan manfaat bagi kita, ya. Dan jamaah sekalian, makanan yang kita makan itu bisa mempengaruhi sikap dan perangai kita. Ketika ada orang yang komplain kepada Syekhul Azhar
Kenapa kita diharamkan makan babi? Ya, kenapa kita diharamkan makan babi? Kita alasannya apa? Kenapa diharamkan makan babi? Karena ada cacing pitanya. Hah? Ya apa? Ya, mungkin orang zaman sekarang ada yang berkata banyak cacing babinya, cacing cacing pitanya. Nanti kalau ada alat yang bisa menghabiskan semua jenis cacing dalam daging babi, jadi halal dong. Gitu. Enggak juga. Bukan karena daging itu banyak cacingnya, bukan. Karena karena sifat binatang itu akan mempengaruhi kita. Sifat binatang akan mempengaruhi kita. Diajak orang ini sama Syekhul Azhar. Coba sini lihat. Dibawa kemana? Dibawa ke kandang kambing. Dibawa ke kandang babi. Dilihat. Coba perhatikan. Babi itu kalau dia punya pasangannya kan perempuan, betinanya. Dia nggak peduli tuh kalau betinanya itu disikat sama jantan yang lain. Nggak peduli dia. Kalau ayam jago, betinanya digangguin, wah, dikejar-kejar, berantem. Kambing pun begitu juga. Tapi kalau babi, betinanya itu, bininya itu diganggu sama jantan yang lain, dia nggak peduli. Bahkan jantan itu ditolong untuk membantu menyikat si betinanya. Nggak peduli, ya. Kemudian dilihat lagi. Kadang-kadang kalau makanan sudah habis, kotorannya dimakan lagi. Itu babi itu. Makanya dilarang makan makanan yang diharam oleh Allah. Di antaranya karena tabiat binatang itu akan mempengaruhi kita yang makan. Termasuk di antaranya kita diharamkan makan apa? Makan daging daripada hewan yang berkuku tajam. Makan dari daging daripada hewan yang bertaring. Kenapa diharamkan? Karena buas. Sifat buas itu kalau kita makan dagingnya bisa mempengaruhi tabiat kita. Ya. Nah, makanya beda Pak. Orang kalau suka makan babi dengan orang yang tidak suka makan babi. Beda. Orang yang suka makan babi dia nggak peduli itu sama orang. Bahkan kadang-kadang keluarganya sendiri dia nggak peduli. Culas, curang, mau menang sendiri, itu sifat babi. Ya, makanya Allah haramkan itu untuk kita makan. Ya, begitu juga dengan binatang-binatang yang buas. Jangankan itu, makanan yang halal saja. Makanan yang halal. Daging kambing, ya. Itu kalau dikonsumsi terus-terusan bisa mempengaruhi kita kan. Jadi apa? Jadi agak apa namanya? Darah tinggi. Bukan. Coba perhatikan, orang yang biasa makan daging dengan orang yang biasa makan daun-daunan. Nah, itu yang halal. Bagaimana yang tidak halal? Ya, bagaimana yang tidak halal, yang haram? Maka sangat mempengaruhi kita. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sampai di sini dulu pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.